Nabila Frederika, saya dari kelas MPIC semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah tentang model perencanaan pendidikan. A few moments later. Yang pertama itu ada pembahasan. A. Pengertian model perencanaan pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Hoitomo menerjemahkan model sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti ditiru. Sedangkan metode diartikan sebagai cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan, cara belajar, dan sebagainya. Perencanaan atau planning. Menurut Newton dalam Malung, jadi perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Lewis Allen mengatakan juga perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, model perencanaan dapat diartikan sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam menyusun sebuah perencanaan. Sedangkan metode perencanaan diartikan sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan atau perencanaan. Yang B itu ada macam-macam model perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan petunjuk mengenai apa yang akan dilakukan, akan tetapi jika perencanaan tersebut disusun dengan begitu padat, ketat, kaku, dan tidak manusiawi, maka dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Karenanya perencanaan untuk menjadi alat berguna menurut Harjonto perlu juga dipakai dalam suatu kombinasi dan harmonis dengan alat lainnya seperti pengawasan dan evaluasi. Lebih lanjut, ia mengatakan suatu rencana yang baik senantiasa menjadi alat petunjuk arah dan sekaligus merupakan kiat yang lentur dan fleksibel. Ada beberapa model perencanaan pendidikan yang dilakukan para ahli pendidikan. Di antaranya, Dr. Nanang Fatah dan Dr. Husnaini Usman mengemukakan 4 model perencanaan pendidikan, yaitu 1 model perencanaan komprehensif. Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam penjabaran rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Dan yang kedua, itu ada model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapan dikenal: A. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. B. Model untuk memproyeksi enrollment atau jumlah siswa terdaftar di sekolah. C. Model untuk memproyeksi kebutuhan tenaga kerja. Dan yang ketiga itu adalah model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efisiensitas ekonomi. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif pengulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari pertimbangan bahwa pendidikan itu terlepas dari masalah pembiayaan, dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. Dan yang keempat yaitu adalah model PPBS. PPBS yaitu Planning, Programming, Budgeting System. Makna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses
yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian antara lain Cass Rosenzweig 1979 mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk mencapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan penggunaan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hartley 1968 mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Yang terakhir yaitu C. Model perencanaan pendidikan berbasis Al-Quran. Sebagaimana fahami bahwa perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, suatu hal yang difahami dan perumusan perencanaan tersebut tidak melepaskan tujuan dari pendidik itu sendiri, yang mana tujuan dari perencanaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk tercapainya tujuan secara sistematis, efektif, dan efisien. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa di sisi Allah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang saya paparkan tadi, dari uraian dan pembahasan tentang model perencanaan pendidik di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Model dan metode perencanaan dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola dan acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Tetapi model dan metode perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan model dan metode perencanaan pengajaran. Perencanaan pendidikan cangkupnya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Yang kedua, macam-macam model perencanaan pendidikan menurut Nanang Fatah yang perlu diketahui antaranya: 1. Model perencanaan komprehensif, 2. Model target setting, 3. Model kostum dan keefektifan biaya, 4. Model PPBS planning, programming, dan budgeting system. Agama Islam dengan ajaran adalah sebuah konsep yang komprehensif yang mengatur semua ini di kehidupan manusia. Perencanaan dalam Islam adalah sebuah keniscayaan yang harus dipersiapkan segala sesuatu untuk tercapainya tujuan. Al-Quran dalam surat Al-Asyr ayat 18 Allah menjelaskan tentang keseharusan dalam perencanaan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya perencanaan untuk masa depan, apakah untuk diri sendiri, pemimpin keluarga, lembaga, masyarakat, maupun sebagai pemimpin negara.